Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami untuk mata kuliah Teknik Proteksi yang berjudul Koordinasi Proteksi tentang Perancangan Sistem Koordinasi Proteksi Relay Arus Listrik pada Sistem Gardu Karangjoang 150. Nah, untuk kelompok kami sendiri beranggotakan saya sendiri yaitu Erena Puspita Zain dengan NIM I0718, ada Ikrar Gawanusa Bakti dengan NIM I072102, Ilham Dwi Rahayu I072103, dan Brixel Apulembang I072136, dan di Pratama Fauzi I072103. Nah, mungkin untuk pendahuluan sendiri atau abstrak dari penelitian yang kami buat ini, kami fokus untuk merancang sistem koordinasi proteksi relay arus lebih pada sistem gardu Karangjoang 150 kV dengan menggunakan relay arus lebih atau overcurrent relay di aplikasi etap 11.0.1. Nah, di sini kami kurang lebihnya melakukan tiga simulasi, yaitu ada simulasi load flow, ada simulasi short circuit, dan juga ada simulasi koordinasi proteksi atau star protection coordination yang bertujuan nanti untuk memberikan perlindungan baik terhadap gangguan singkat ataupun fault lainnya pada sistem gardu Karangjoang 150. Mungkin bisa di next. Nah, latar belakang dari pembuatan tugas besar ini adalah kebutuhan akan pasokan listrik telah menjadi esensial bagi kehidupan manusia, sehingga keandalan listrik yang baik amat penting. Lalu untuk poin kedua di sini, keberlangsungan sistem jaringan listrik yang baik adalah ketahanan terhadap gangguan yang muncul di antaranya yaitu gangguan hubungan singkat. Kalau yang terakhir yaitu yang melatar belakangi pembuatan ini adalah koordinasi perlindungan sistem tenaga listrik ini diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari gangguan tersebut. Bisa di next. Nah, di sini ada beberapa rumus yang kami gunakan dalam pembuatan tugas besar ini atau simulasi OCR ini, yaitu yang pertama ada rumus tentang setting dari sirkuit. Nah, di sirkuit breaker setting ini, kami men-setting ratingnya dengan rumus yaitu arus nominal dikali 1,2. Nah, 1,2 ini sendiri merupakan standar dan yang kami gunakan ini adalah British Standard. Lalu ada setting relaynya, yaitu men-setting arus setting pada relaynya. Itu rumusnya kurang lebih sama juga dengan arus nominal dikali 1,2 yang merupakan British Standard. Lalu next ada setting time dial. Jadi time dial ini semacam grading time atau waktu tunda sebelum waktu tunda untuk relay tersebut merespon karena biasanya di suatu sistem itu ada yang namanya transient. Nah, untuk time dial ini semacam pembatasan waktu atau grading waktu di mana apakah arus berlebih ini tadi merupakan transient tersebut atau memang dibaca sebagai gangguan. Nah, rumus dari time dial itu tadi adalah konstanta dikali T atau time-nya sendiri. Nah, itu biasanya dia sudah tetapan yaitu 0,14 di per waktu dikali 1 per di situ maaf ada sedikit kesalahan yaitu yang benar adalah harus setting sendiri dari si lainnya lalu di pangkat 0,02 dan diminus. Lalu untuk selanjutnya ada menentukan load, ada FLA-nya. Nah, di sini FLA-nya itu adalah arus pada sistem
jumlah arus pada sistem ketika beroperasi pada kapasitas penuh. Itu rumusnya ada KPA atau eh, daya nyatanya di per akar 3 dari tiga pasanya itu tadi dikali. Lalu ada menentukan loadnya sendiri, itu juga dengan rumus akar 3 dari tiga pasanya dikali tegangan kerja dan kuat dan kilo apa KHA dari kabelnya sendiri. Nah, mungkin untuk next dari rangkaiannya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah flowchart. Yang pertama itu kita menentukan parameter spesifikasi sistem. Untuk spesifikasi sistem dasarnya itu sudah ditentukan di SPADA oleh Pak Warindi. Lalu kita jalankan load flow analysis di sini untuk mencari arus nominal. Untuk tadi untuk mengetahui berapa rating dari CB tadi sesuai dengan rumus yang dijelaskan oleh Mbak Rena. Lalu ini hitung arus nominal, CB set dan nilai set. Lalu hitung nilai TMS untuk memodifikasi waktu operasi. Lalu tentukan karakteristik nilai. Lalu selanjutnya pengujian koordinasi relay dengan menjalankan protective device coordination. Lalu cek apakah relay sudah terkoordinasi. Jika sudah, analisa hasil simulasi tadi. Mungkin next. Ya, ini adalah spek dari KHA kabel. Untuk kabel yang kita gunakan itu AC, A-nya 3 dengan los penampang 240 mm kuadrat, di mana memiliki nilai kuat hantaran arus sekitar 585, dan itu nanti yang akan dipakai untuk menentukan seberapa besar beban dengan rumus akar 3 karena 3 fasa. Lalu tegangan kerja sekitar 20 kilovolt dan dikali KHA kabel tadi. Ini next. Ya, di sini adalah rangkaian etapnya. Di sini kita mengkoordinasikan antara bus bar coupler sampai dengan trafo Karangjuang 2. Next. Nah, di sini adalah arus nominal pada hasil dari load 14 kV kilovolt, begitupun dengan 4 Karangjuang, di mana ini kelebihan beban. Lalu untuk arus nominalnya di sini untuk bus 3 Karangjuang bernilai 1371 volt. Mungkin next. Nah, di sini adalah hasil dari load flow analysis yang setelah kita run. Mungkin next. Oke, jadi selanjutnya di sini kita menganalisis arus hubung singkat atau short circuit, di mana ini dilakukan di etap juga. Yang mungkin bisa dilihat pada gambar di mana simulasi arus hubung singkat ini dilakukan pada etap 15.0.1, di mana tujuannya untuk mengetahui besar nilai arus gangguan yang terjadi. Nah, analis gangguan hubung singkat dilakukan dengan memberikan gangguan pada bus di single line diagram jaringan. Nah, nilai arus hubung singkat ini akan digunakan sebagai batas maksimal untuk pemilihan nilai ketika kita melakukan setting arus pada pick up. Nah, nilai arus gangguan hubung singkat yang digunakan dalam perhitungan setting relay arus lebih ini adalah dengan menggunakan arus hubung singkat 3 fasa. Nah, simulasi dilakukan pada 3 kondisi jaringan. Nah, kemudian nantinya akan dipilih arus gangguan hubung singkat yang terkecil atau yang minimum. Nah, begitupun juga pada besaran arus hubung singkat yang diperoleh dari simulasi digunakan untuk menentukan nilai setting koordinasi OCR. Nah, OCR sendiri itu merupakan over current relay.
Nah, pada perhitungan ini arus hubung singkat maksimum adalah hubungan singkat pada arus tiga fasa dan arus hubung singkat minimum adalah hubungan singkat pada dua fasanya. Nah, mungkin untuk tabelnya seperti ini, di mana untuk nilai arus maksimalnya di situ diperoleh eh, nilai 9,307 dan untuk pada bus 3 dan untuk arus minimumnya di situ diperoleh arus minimum 4,995. Nah, pada bus 4 di situ diperoleh nilai maksimumnya sama dengan bus 3 9,3007. Terus arus minimumnya di situ juga sama 4,995. Nah, untuk hasil analisa ketika dilakukan eh, run mengenai analisis arus hubung singkat, di sini pada bagian kanan diperoleh nilai max-nya dan pada bagian kiri diperoleh nilai min-nya pada bagian bus 3 dan bus 4-nya. Nah, mungkin bisa next untuk koordinasi relaynya. Selanjutnya adalah koordinasi dari overcurrent relaynya. Untuk menentukan nilai setting pada relay arus lebih OCR di beberapa titik, terutama di bus 3 dan juga bus 4, kita perlu menghitung dulu dari rumus-rumus yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Irena di awal, itu supaya tidak terjadi tumpang tindih antara relay satu dengan yang lainnya, sehingga relay utama dan relay daripada masing-masing bus itu memiliki perbedaan yang telah ditentukan. Nah, ada rumusnya tadi. Sebelum ke rumus, jadi kelompok kami ini memutuskan pada relay 34 itu menggunakan tipe Alstom Micom P123. Nah, nanti penampilan kurvanya adalah melalui standar IEC atau International Electric Commission. Kita menggunakan standar Eropa. Itu nanti untuk bentuk kurva grading time-nya yaitu standar inverse. Kemudian untuk rasio current-nya, current transformer-nya nanti 1000/5. Kemudian tadi sudah dihitung oleh Mas Vicky, yaitu terkait dengan I atau arus dari source circuit minimum dari masing-masing bus, yaitu sama, minimum di 4,9 kA dan maksimum di 9,3 kA. Sehingga di sini kita pertama-tama menghitung yang namanya FLA pada gambar koordinasi tersebut. FLA-nya adalah rumus tadi, KVA yang dijelaskan oleh Mbak Irena, yaitu 30 MVA karena di trafonya adalah megavolt ampere sama dengan atau KVA dibagi akar 3 dikali KV. KV di sini adalah 20 karena tegangan di busnya adalah 20. Sehingga FLA-nya ditemukan yaitu 866,02 atau 866. Selanjutnya, jika sudah ketemu FLA, kita menggunakan rumus time over current pickup. Rumusnya adalah 1,05 dikali FLA tadi yang sudah ketemu itu. Kemudian di situ kita letakkan arus setting pada relaynya itu harus lebih besar daripada 1,05 dikali FLA sekunder dan lebih kecil dari 0,8 dikali I source circuit minimum yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Vicky. Sehingga ketemunya arus nominalnya pada setting relaynya adalah di antara 909,33 hingga 3.996. Nah, di situ kelompok kami memilih arus setting pada relaynya sebesar 1380 ampere. Maka nilai pick up di TMS-nya adalah sebagai berikut. Kita gunakan rumus tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Irina juga, yaitu I pick up sama dengan arus setting dibagi rasio current transformer pada primernya yang sudah diberikan spesifikasinya oleh Pak Warindi di Spada, yaitu arus pick up sama dengan 1380 dari isetnya tadi dibagi CT primer yaitu 1000 sehingga ditemukan 1,38 second. Nah, karena 1,38 second di merek Alstom Micom P123 ini kita bisa menggunakan tab yang ketiga yaitu 0,45 second hingga 25 second. Nah, dengan step tiap dialnya yaitu 0,01. Nah,
Tadi selanjutnya setelah kita menemukan FLA, kemudian time over current pickupnya sudah dihitung, kita menentukan tadi yang sudah dibilang di awal, yaitu menentukan time dial, di mana rumusnya 0,14 dibagi dengan waktu dikali 1/arus dari setting relay yang sudah dihitung di atas, di pangkat 0,02 minus 1. Nah, di situ ketemunya time dialnya 0,18 detik. Selanjutnya untuk arus pick up-nya dihitung dengan rumus 0,8 dikali I short circuit minimum dibagi rasio CT primer. Di situ 0,8 dikali, karena tadi dijelaskan oleh Mas Vicky, yaitu short circuit minimumnya 4,9 kA dibagi 1000, ketemunya 3,99 ampere. Jadi kita setting pick up-nya instantaneousnya di 3,99 ampere. Begitu juga pada gambar yang sebelah kanan, itu kita menggunakan juga relay yang bawah atau relay 36, itu dengan merek yang sama, yaitu Alstom Micom P123, dengan perhitungan yang sama persis. Namun kita di sini bisa memainkan sedikit di dalam time dial dan juga di setting daripada pick up-nya, sehingga nanti terjadi koordinasi yang baik. Sebelum ke next slide, saya akan menjelaskan sedikit dari gambar tersebut, yaitu ketika bus 3 Karangjuang atau bus yang atas pada tombol merah itu, nah tanda merah itu diasumsikan sebagai fault, maka yang harus tripping ada kedua CB, yaitu CB 31 dan juga CB bawah yaitu 32. Karena di situ adalah bus utama untuk masuk ke beban J3. Masuk ke beban J3 itu di bawah. Nah, sehingga harus trip dua-duanya. Tetapi kita beralih ke sebelah kanan, yaitu ketika bus bawah, bus 30, bus 4, mohon maaf, itu terjadi fault, maka yang boleh trip hanya CB 32. CB yang atas itu tidak boleh trip, karena apa? Supaya menjaga supply daripada grid yang atas itu tetap menuju dan maka kita menggunakan zoom itu yang bawah ada dua top, di situ rating 5 MW dan juga grid yang atas yaitu sebesar 150 kV, dari itu tetap handal. Nah, itu sehingga bus 3 dan juga bus 4 dikoordinasikan melalui relay 34 dan juga 36 dan juga CB 3, JB 31 dan JB 32. Next. Baik, relay tersebut sudah sesuai dengan seharusnya, yakni semakin besar arus, maka relay harus terbuka secepatnya. Di mana dapat dilihat pada grafik di samping bahwa saat 2 KA maka CB akan membuka 0,2 second. Dan setelah 10 KA maka CB akan lebih cepat membuka, dengan nilai kurang lebih 0,15 second. Dapat dilihat CB pada bus coupler lebih dulu terbuka jika dibandingkan dengan bus 20 kV TR2 Karangjuang. Relay bekerja secara berurutan sesuai dengan standar IEEE nomor 242 1986. Relay 36 akan trip ketika terjadi fault di bus 4 Karangjuang dengan arus 4,3 kA dengan tripping time sebesar 0,5 second. Pada waktu bus 4 trip, CB34 tidak boleh padam karena harus memberikan suplai ke beban 3 melalui supply grid transmisi. Nah, kita lihat dulu di grafiknya. Pada grafik tersebut, dengan sumbu X mewakili kilovolt dan Y mewakili second. Pada ketika relay 36 yang mana mewakili CB32 mendapatkan arus sebesar 4,378 kA, maka tripping time akan memiliki nilai 0,512 second. Hal ini terjadi karena
supaya sistem dapat menganalisis apakah ini terdapat gangguan atau hanya gangguan sesaat seperti petir dan lain-lain. Lanjut ke kesimpulan. Baik, kesimpulan pertama adalah sistem proteksi ini berfungsi sebagai pengaman listrik dari gangguan listrik. Yang kedua, koordinasi proteksi memastikan bahwa semua perangkat proteksi dalam sistem tenaga listrik bekerja secara terpadu untuk melindungi sistem dari gangguan atau kerusakan. Yang ketiga, koordinasi proteksi yang baik dapat meminimalkan dampaknya dan menjaga keandalan listrik. Baik, karena ini sudah yang terakhir, saya kembalikan kepada Saudara Ilham Dwi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Lutfi. Jadi itu tadi teman-teman sekalian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, di mana kita hanya berfokus pada BAS 3 dan juga BAS 6 untuk perancangan sistem koordinasi proteksi relay arus lebih pada gardu induk Karangcuang, di mana kita mengkoordinasikan 2 CB, 2 BAS, dan juga menggunakan 2 relay proteksi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.